Halo semua, perkenalkan nama saya Jane Rodong SPD. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri 103 Manado dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1 di Universitas Negeri Manado. Di bulan Februari tahun 2022, saya mendapatkan kesempatan untuk seleksi administrasi calon peserta PPG dalam jabatan dan kemudian dinyatakan lulus, dan di bulan April 2022 saya boleh mengikuti seleksi akademik sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan akhirnya pada bulan Juli 2022 saya terpanggil menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 1 kategori 1. Namun undangan tersebut terpaksa saya tolak karena saya harus mengikuti Latsar CPNS Kota Manado. Tapi puji Tuhan di bulan Desember saya boleh mendapatkan undangan kembali untuk mengikuti PPG dalam jabatan gelombang yang kedua kategori kegiatan PPG dalam jabatan ini diawali dengan pembelajaran mandiri, di mana saya harus menyelesaikan modul-modul kegiatan pembelajaran mandiri dan tugas-tugas ini harus saya selesaikan. Setelahnya saya kemudian melengkapi berbagai berkas kelengkapan yang harus disiapkan untuk kegiatan lapor diri. Setelah lapor diri, saya kemudian mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan. Dan tibalah saatnya pelaksanaan PPG dalam jabatan. Dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan ini ada banyak sekali tantangan yang saya harus hadapi, terlebih lagi berkaitan dengan membagi waktu antara menyelesaikan tugas tanggung jawab saya sebagai guru kelas dan juga melaksanakan tanggung jawab menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Ada banyak kegiatan yang saya ikuti. Yang pertama yaitu saya harus menyelesaikan tugas-tugas LK, mulai dari analisis materi pembelajaran. Dalam analisis materi pembelajaran, saya membuat identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah. Selanjutnya, saya kemudian melakukan penentuan penyebab masalah, kemudian memilih masalah yang akan diselesaikan. Setelahnya saya kemudian menyelesaikan tugas LK berkaitan dengan eksplorasi alternatif solusi yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas, kemudian menentukan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menyelesaikan LK ini, saya berkonsultasi, meminta pendapat bagaimana menyelesaikan atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas melalui kepala sekolah, pengawas binaan, para pakar pendidikan, bahkan rekan sejawat.
Tahap selanjutnya adalah mendesain pembelajaran inovatif. Dalam kegiatan mendesain pembelajaran inovatif, saya kemudian membuat RPP, bahan ajar, gambar kerja peserta didik, media pembelajaran yang akan digunakan, serta evaluasi yang akan diberikan di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning, dan juga pada aksi 2 saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Dalam penyusunan desain pembelajaran ini, saya juga harus memperhatikan soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Saya juga harus memperhatikan bagaimana pemanfaatan TIKTEK atau teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran, serta memperhatikan bagaimana itu pembelajaran abad 21 dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setelah membuat desain pembelajaran inovatif, saya kemudian mengikuti uji komprehensif, di mana saya akan memaparkan desain pembelajaran inovatif yang sudah saya susun berkaitan dengan RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan evaluasi yang sudah saya buat dalam desain pembelajaran inovatif. Setelah pelaksanaan uji komprehensif, saya kemudian melakukan praktik pembelajaran inovatif, di mana kegiatan praktik pembelajaran inovatif ini saya laksanakan pada siswa kelas 6 SD Negeri 103 Manado. Saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran inovatif ini dalam 2 aksi. Aksi pertama dan aksi kedua, di mana kegiatan PPL ini saya lakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada pada RPP yang sudah saya desain pada pembelajaran yang lalu. Langkah yang selanjutnya adalah menyusun best practice. Situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ditemukan beberapa peserta didik yang kurang bersemangat dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bahkan, ditemukan ada peserta didik yang tertidur saat guru sedang mengajar di dalam kelas. Nah, rendahnya motivasi belajar peserta didik di kelas 6 SD Negeri 103 Manado dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas disebabkan karena model dan metode pembelajaran yang belum tepat, serta media pembelajaran yang digunakan guru masih kurang menarik bagi peserta didik, sehingga sudah menjadi tugas seorang guru adalah guru harus membuat kegiatan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran inovatif serta menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif agar peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.
Nah, alasan praktik ini dilaksanakan karena kurangnya motivasi belajar peserta didik saat kegiatan belajar di dalam kelas berlangsung juga akan berpengaruh pada hasil belajar yang akan diperoleh peserta didik. Sehingga dianggap penting bagi seorang guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan juga menyenangkan, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar di dalam kelas. Nah, peran guru sebagai pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan tentu akan membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga ini akan memberi dampak yang baik juga pada keberhasilan, ketercapaian tujuan pembelajaran di dalam kelas. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Di antaranya yang pertama adalah tantangan dalam memilih model pembelajaran inovatif yang cocok dengan karakteristik peserta didik di dalam kelas yang tentunya berbeda-beda. Tantangan yang kedua adalah dalam membuat media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tantangan yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan TIPEK, yaitu teknologi, dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan yang keempat adalah bagaimana menerapkan sistem pembelajaran dan soal yang berbasis host. Kemudian yang kelima adalah bagaimana mengatur atau membagi waktu antara tugas tanggung jawab mengajar di sekolah dengan kegiatan dan tugas untuk bekerja dalam jabatan ini. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah penulis sebagai guru kelas 6 SD Negeri 103 Manado, dosen pembimbing, guru pamong, pengawas sekolah, pakar-pakar pendidikan, kepala SD Negeri 103 Manado, serta rekan-rekan sejawat yang telah memberikan arahan, motivasi, bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, pemilihan model dan metode pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 6 SD Negeri 103 Manado, penulis menggunakan model pembelajaran inovatif PBL atau Problem Based Learning. Dengan model pembelajaran PBL, peserta didik secara berkelompok memecahkan permasalahan yang ada, sehingga peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah. Sedangkan metode yang digunakan adalah kelompok dan tanya jawab. Langkah yang kedua adalah pemilihan media pembelajaran. Media yang digunakan adalah video pembelajaran. Nah, media audiovisual berupa video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran akan membuat suasana belajar di dalam kelas lebih menyenangkan. Karena media video pembelajaran menjanjikan tayangan gabungan antara gambar dan suara. Nah, video pembelajaran ini juga dibuat sendiri oleh guru agar video pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Langkah yang ketiga adalah guru melaksanakan kegiatan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran agar membuat suasana kelas kembali bersemangat dan peserta didik tidak mengantuk saat mengikuti kegiatan pembelajaran kelas. Langkah yang keempat adalah guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan terjadi kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Dampak dari aksi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua,
Dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang keempat, hasil belajar peserta didik menjadi lebih meningkat. Dan yang kelima, peserta didik merasa senang saat proses pembelajaran berlangsung, bahkan sampai pada akhir kegiatan pembelajaran. Semoga saja semua proses yang sudah saya lakukan, tugas-tugas yang saya sudah selesaikan, boleh memberikan hasil yang baik, sehingga saya boleh lulus dari program PPG dalam jabatan ini. Terima kasih.